Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ada salah satu pakar forensik yang saya selalu tunggu-tunggu penampilannya, karena penjelasannya sangat hebat. Gabungan dari cerdas, tajam, masuk akal, logis, mencerahkan gitu. Namanya adalah Dr. Reza Indragiri. Beliau adalah seorang psikologi forensik. Forensik itu ilmu untuk membedah atau mengungkap penyebab terjadinya tindak kriminal. Lalu kalau psikologi Anda tahu ya, ilmu kejiwaan. Dalam sidang kasus Sambo ini ada hubungannya nggak sama bisnis kita? Ada, nanti saya omongin hubungannya. Beliau mengatakan begini, berbeda dengan dunia peradilan pada umumnya, dalam dunia psikologi forensik ternyata justru keterangan saksi itu malah bisa merusak fakta. Yang pertama karena faktor fragmentasi, yang kedua adalah faktor distorsi. Jadi keterangan saksi itu mengandalkan daya ingatnya, otaknya, pikirannya. Nah, fragmentasi itu terjadi, artinya fragmentasi itu artinya bisa saja saksi ini bicara dusta karena dia diskenariokan. Juga bisa jadi distorsi. Pikiran manusia itu cenderung tidak mau mengingat hal-hal yang buruk gitu ya, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang traumatis, cenderung tidak mau mengingatnya, cenderung ingin melupakannya, sehingga pastinya ada hal-hal yang kemudian hilang dalam ingatannya. Hilang karena memang ingin dilupakan, karena itu sebuah kejadian yang mengerikan. Dan juga malah mungkin kemasukan oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya hanya berupa harapan, imajinasi saja, namun dia ingin itu yang terjadi. Jadi itu terdistorsi. Itu sebabnya dalam dunia psikologi forensik justru keterangan saksi bisa jadi malah menjadi alat bukti yang bisa merusak fakta. Fakta yang harus digali bukan dari keterangan saksi, tapi dari bukti-bukti yang ada, logikanya, kesinambungannya antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Keterangan saksi tetap bisa dipakai, tetapi itu tidak pernah bisa menjadi alat untuk menentukan sebuah peristiwa itu benar atau salah gitu ya. Nah, ini menarik kalau bagi saya. Entah kenapa ketika memikirkan hal itu, maka yang ada dalam pikiran saya itu selalu lagi-lagi dunia para perantau. Begitu banyak para perantau memberikan kesaksian bekerja sebagai TKW adalah satu-satunya cara mereka untuk hidup, satu-satunya cara mereka untuk punya rumah, satu-satunya cara mereka untuk nyekolahin anak, satu-satunya cara mereka untuk menghidupi keluarganya. Beberapa keluarga TKW juga punya kesaksian mirip-mirip seperti itu. Saya bahkan pernah, tanda kutip ya, disemprot sama anak TKW. Dia mengatakan, saya dapat kasih sayang kok dari ibu saya. Saya bisa sekolah, ibu memperhatikan saya, ibunya ini merantau. Dan saya mendapatkan kasih sayang, bapak jangan sotoy, sok tahu. Kan yang ngerasain saya. Nah, kalimat itu dia sampaikan juga. Kan yang ngerasain saya, bukan bapak. Mungkin beberapa dari orang tua para TKW atau TKI juga bisa memberi kesaksian hal yang sama. Kami baik-baik saja, tetap merasakan kebahagiaan dan tetap merasakan kedekatan dengan anak kami sekalipun dia merantau. Jika saya memposisikan diri saya sebagai Dr. Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, maka saya akan mengesampingkan semua kesaksian-kesaksian ini. Saya justru akan mencari faktanya. Betulkah pekerjaan sebagai TKW dan TKI adalah pekerjaan yang tetap menciptakan bukan hanya kesejahteraan ekonomi saja, tapi juga tetap bisa memberikan kasih sayang pada putra-putrinya di Indonesia, tetap bisa memberikan perawatan, perhatian buat orang tuanya yang ada di Indonesia. Betulkah? Nah, keterangan saksi bisa
rusak oleh fragmentasi dan oleh distorsi. Ada hal-hal yang tidak ingin mereka ingat, hal-hal yang traumatis, trauma masa kecil, trauma masa lalu yang ingin mereka lupakan. Sehingga dalam kesaksian bisa jadi hal itu nggak terungkap. Ada juga hal-hal yang membuat pikiran mereka terdistorsi oleh hal-hal yang sebenarnya ingin mereka dambakan, ya, sesuatu yang mereka dambakan tapi nggak jadi kenyataan, tapi dianggap sebagai kenyataan. Istilahnya halusinasi lah. Nah, mari kita lihat secara fakta. Secara fakta, apakah pekerjaan sebagai perantau itu adalah pekerjaan yang ideal, pekerjaan yang memang satu-satunya cara gitu buat teman-teman para TKW untuk punya rumah, untuk nyekolahin anak, untuk kebutuhan hidup, atau memang itu pilihan Anda, bukan karena itu satu-satunya, tapi memang Anda milih itu kok, ya. Apakah pekerjaan ini memberikan masa depan yang baik bagi pertumbuhan secara fisik maupun secara psikis, secara mental buat putra-putri kita? Apakah pekerjaan ini juga menciptakan kebahagiaan bagi orang tua kita yang sudah usia senja? Apakah pekerjaan ini memberikan keharmonisan dalam pernikahan kita? Mari kita lihat secara fakta saja. Secara fakta, ternyata pekerjaan ini jika diukurnya adalah untuk membangun rumah, ini sungguh-sungguh jauh panggang dari api. Ya, orang yang ingin membangun rumah dari merantau itu sama saja seperti saya dari Jogja mau ke Jakarta tapi jalan kaki. Bisa nggak? Bisa. Tapi terlalu jauh dan tidak masuk akal. Nah, penyebabnya bukan masalah berapa penghasilannya, berapa gajinya, apakah jumlah gaji itu bisa untuk bangun rumah, tidak. Tapi yang jadi masalah adalah tidak diawasi. Jarang sekali, saya belum pernah tahu ada orang bangun rumah tapi dia nggak ngawasi rumahnya. Artinya orang yang cari duit itu tidak ngawasi rumah dari uang yang dia peroleh. Itu jarang sekali saya lihat seperti itu. Sehingga kalau itu yang terjadi, ya saya baru tahu dalam dunia TKW TKI saja itu terjadi. Jadi antara orang yang cari uang dan rumah yang sedang dia kerjakan itu dia nggak pernah lihat. Yang jaga siapa? Ya pasangannya atau bahkan mungkin kalau dia udah sendirian ya adiknya, kakaknya, pak D-nya. Itu cuman di dunia TKW saya tahu. Dan itulah yang membuat pembangunan itu begitu lama. Seperti saya dari Jogja mau ke Jakarta tapi jalan kaki. Bisa nyampe? Bisa, tapi nggak masuk akal. Dengan mobil bisa cuma 8 jam, jalan kaki bisa 1 bulan. Kalau orang yang bekerja pencari nafkah ini bangun rumah dan dia ada di situ setiap hari, bisa mengawasi tukang, mengawasi keuangan, pembelian semen, paku dan sebagainya, ada notanya, bisa cek langsung di ininya, di toko bangunannya, dia bisa ngecek, ngontrol buruh-buruh yang tukang bangunannya itu kerja dengan benar atau tidak. Ya bisa jadi, ya rumah 6 bulan jadi. Tetapi karena tidak diawasi, tidak pernah ada di sana untuk ngawasi, percaya saja sama laporan-laporan, ya jadinya 10 tahun. Kan nggak masuk akal bangun rumah 10 tahun. Bangun kompleks saja 5 tahun. Itu fakta. Saya tidak perlu cari saksi. Saya tidak perlu mendengarkan saksi. Itu fakta bahwa ternyata pekerjaan ini justru menjadi pekerjaan yang paling tidak ideal untuk orang yang mau bangun rumah. Bukan berapa penghasilannya, tapi karena dia tidak ada di sana. Keluarga saya, saudara saya ada yang cuma penghasilan 2,5 juta, dia bangun rumah 1 tahun jadi penghasilan 2,5 juta ya, dengan rumah yang kisarannya 400 juta karena dia ada di sana. Nah, sementara saya melihat ada orang perantau TKW TKI gaji 6 juta ke atas bangun rumah yang kisaran harganya
mungkin hanya 200 juta, 10 tahun nggak jadi. Nah, saya tidak perlu mendengar saksi siapapun, saya melihat fakta. Secara pernikahan, saya melihat dari 10 TKW yang sudah menikah, 9 cerai. 1 yang nggak cerai, makso, dipaksain. Pasangan yang di Indonesia butuh penghasilannya, nah pasangan yang merantau butuh anaknya. Jangan sampai anaknya dibawa lari. Tapi secara mawadah, warohmah, sakinah, udah nggak ada. Ya, saya bisa membayangkan hubungan suami istri seperti apa tanpa serumah selama bertahun-tahun. Itu model apa? Itu lucu-lucuan kalau menurut saya. Ya, dan saya tidak bicara tentang seks ya teman-teman. Saya nggak bicara tentang seks. Apakah terus kalau serumah harus kelonan terus enggak tuh ya. Ya, saya bicara masalah ngobrol, diskusi. Si suami benar-benar bisa mengayomi, melindungi istrinya, si istri juga benar-benar bisa merawat, melayani suaminya. Itu nggak ada. Lah, pernikahan model apa itu? Pacaran aja itu bisa bubar ya kayak gitu. Pacaran aja bisa bubar teman-teman. Apa meneh menikah? Gitu. Itu sudah nggak mungkin. Nah, dan pasti dipaksain. Nah, saya juga tidak perlu mendengarkan saksi. Ketika ada perantau yang bilang, wah pernikahan saya baik-baik saja, pernikahan saya sangat mesra. Tahu dari mana Anda mesra? Ya kalau chattingan tuh love-lovean Pak, love-lovean gitu. Kalau Anda lihat kegiatan saya, seperti misalnya pagi hari ini, tadi pagi anak-anak dianterin sama mamanya, nanti siang mamanya jemput yang kecil, saya sorenya jam 3. Lalu kita ketemu di rumah, mamanya pulang ketemu di rumah. Kita enggak terus kemudian kelonan, enggak, saya bikinin jahe, wedang jahe buat saya dan sekalian buat dia. Terus dia Bu Sari masak, saya kelutekan gitu tadi, nonton sidang sambil bahas, ya ngobrol biasa. Bagi saya pernikahan itu ya seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak sendiri, anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang, terutama mamanya. Saya tidak harus mewawancarai anak-anak gitu, walaupun saya punya banyak wawancara dengan anak-anak, banyak gitu, anak-anak para perantau. Namun secara fakta kita sudah lihat sendiri, secara fakta anak-anak tanpa kasih sayang ibunya, entah ibunya mau jadi TKW, entah ibunya tetap di rumah tapi wanita karier yang kerja terus dari pagi sampai malam, sampai di rumah udah capek, nggak ada waktu untuk ngobrol sama anaknya, nggak ada waktu untuk nemenin belajar, nggak ada waktu untuk ngomongin sekolah dan sebagainya, nggak ada waktu untuk menjadi tempat curhatnya karena udah kecapean waktu di rumah, waktu di kantor, sehingga waktu di rumah dia udah terlalu capek. Faktanya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang tidak percaya diri, pemberontak, liar, susah bergaul. Masalah ranking di sekolah bagi saya itu kan cuman kecerdasan IQ, sementara kita itu bisa sukses dalam hidup ini itu kan yo IQ, yo EQ, emotional quotient, cara kita punya mental mengatasi masalah-masalah, dan spiritual quotient. Itu fakta. Berapa banyak anak-anak perantau, TKW TKI hamil di luar nikah dan menikah karena menghamili. Berapa banyak anak-anak perantau yang ketika sudah menikah, pernikahan mereka juga bubar karena mereka tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua,
Sehingga waktu mereka berumah tangga pun juga nggak ngerti kasih sayang itu apa. Taunya mereka kasih uang, kasih sayang itu adalah kasih barang, kasih uang. Karena tidak pernah tahu rasanya kasih sayang dari orang tuanya yang merantau. Saya tidak bilang bahwa saya punya keluarga yang bahagia, sangat indah, sangat ideal kayak di film-film, enggak. Keluarga saya pun juga biasa-biasa aja lah. Tetapi saya belajar tentang kasih sayang pada keluarga saya karena saya sudah merasakan kasih sayang dari bapak dan ibu saya. Saya tahu seperti apa sih sebenarnya yang namanya dapat kasih sayang, terutama dari ibu. Karena kalau dari bapak ya kerja sampai sore, terus malamnya ada tugas-tugas untuk kuliah besok, ngajar besok, sehingga udah banyak waktunya. Nah itu ibu. Sekarang ketika saya berkeluarga, sekarang ketika saya berumah tangga, saya mempelajari kasih sayang itu dengan apa yang dulu ibu saya berikan sama saya. Bahkan tidak ada materinya waktu itu, tapi di situ saya tahu, oh kasih sayang itu kasih kuping, badan, hati, kasih waktu. Ibu saya selalu punya kuping buat anak-anaknya. Ibu saya selalu punya badan untuk menemani anaknya. Ibu saya selalu punya waktu untuk nemenin anaknya. Oh itu namanya kasih sayang. Dan itulah yang menjadi bekal saya waktu berkeluarga. Di mana anak-anak perantau tidak punya bekal itu. Jadi ketika tadi ada anak TKW yang bilang, saya dapat kasih sayang kok Pak, walaupun ibu di luar negeri, tapi ibu tiap hari video call, saya selalu dapat kasih sayang. Bapak jangan sotoy, bapak jangan sok tahu. Kan yang ngerasain saya, bukan bapak. Pertama, saya tidak harus merasakan dulu untuk tahu apakah dokter harus kena COVID dulu untuk tahu penyakit COVID. Kita kan bisa mempelajari, kita juga bisa melihat fakta-fakta. Pekerjaan TKW, pekerjaan TKI sebenarnya adalah bentuk perbudakan di masa modern. Perbudakan yang sudah merampas semua hak kita, hak ngomong, hak cuti, hak berkumpul, itu sudah nggak ada. Semua hak itu dicabut. Sehingga seharusnya pekerjaan TKW dan pekerjaan TKI harusnya tidak ada di muka bumi, karena melanggar semua hak asasi manusia. Nah, alasan kenapa kita jalankan TNC ini, ya karena ini alternatifnya. Karena mungkin buat kita yang ijazahnya nggak tinggi, kita nggak bisa ngelamar kerja di kantor, kita bisa kerja di pabrik tetapi secara penghasilan sangat kurang. Ya maka pekerjaan di TNC ini adalah pekerjaan menurut saya secara fakta, bukan secara saksi, secara fakta bisa membuat TKW, TKI hidupnya sejahtera. Tidak peduli prosesnya apa, secara fakta ya cuman pekerjaan ini yang bisa membuat orang-orang seperti kita, TKW dan TKI, bisa punya penghasilan, bisa ngalahin gaji majikan, bisa hidupnya lebih sejahtera lagi, dan bahkan mewujudkan impian-impian kita. Kerjakan saja bisnis ini teman-teman. Oke, itu aja sharing saya. Semoga bermanfaat buat perenungan. Sukses selalu.